Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Dila Pratiwi SPT MSI dengan NIDN 0015019403. Saya merupakan dosen di program studi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat. Bidang keilmuan saya adalah sosial ekonomi peternakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah sosiologi peternakan. Mata kuliah ini diberikan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah sosiologi peternakan mempelajari tentang ruang lingkup sosiologi, proses sosial, interaksi sosial, stratifikasi sosial, kebudayaan dan masyarakat, kelembagaan masyarakat, perubahan sosial, gender dan pembangunan peternakan, modal sosial di bidang peternakan, pemberdayaan masyarakat, dampak sosial dari kebijakan pemerintah di bidang peternakan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Sosiologi Peternakan antara lain, CPMK pertama, mampu menjelaskan prinsip kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta mengaplikasikan prinsip diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua, mampu membedakan kategori masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan sosial dan saling keterkaitan antar disiplin ilmu sosial dalam memecahkan masalah sosial. Materi atau bahan kajian pada mata kuliah sosiologi peternakan ini yang pertama adalah teori konsep urgensi dan ruang lingkup sosiologi peternakan, proses sosial dan interaksi sosial, stratifikasi sosial, sistem budaya masyarakat peternak, kelembagaan masyarakat dan aplikasinya di bidang peternakan, gender dan aplikasinya, bentuk dan fungsi kelompok tani pada masyarakat tani ternak, perubahan sosial pada masyarakat petani peternak, modal sosial pada masyarakat peternakan, dan yang ke-10, bentuk pola kekuasaan relasi kekuasaan masyarakat petani peternak, bentuk pemberdayaan masyarakat peternak, dampak sosial kebijakan pemerintah di bidang peternakan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dan berbagai jurnal, baik dari jurnal yang saya gunakan itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Pada mata kuliah sosiologi peternakan, pembelajaran menerapkan dengan menggunakan sistem DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang berorientasi pada capaian pembelajaran. Delivery yang saya lakukan melalui penyampaian materi menggunakan cara interaktif, presentasi, video, studi literatur, dan studi pembangunan pemahaman konsep sosiologi peternakan. Interaction kami wujudkan melalui diskusi kelompok, tanya jawab, analisis studi kasus, presentasi, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sosiologi peternakan seperti perubahan sosial, modal sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, penugasan individu dan kelompok, presentasi, analisis studi kasus, UTS, dan UAS yang menggunakan rubrik penilaian yang mengukur ketercapaian CPMK dan sub-CPMK sesuai prinsip outcome-based education. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah sosiologi peternakan. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan pembelajaran di dalam kelas mata kuliah sosiologi peternakan pada pertemuan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan mata kuliah sosiologi peternakan di materi ke-9 itu tentang perubahan sosial pada masyarakat petani peternak. Nah, sebenarnya perubahan sosial ini itu ada dua pertemuan ke-9 sama pertemuan ke-10. Hari ini kan kita sudah masuk di pertemuan ke-9. Nah, jadi pertemuan ke-10 itu
akan ada metode diskusi pemecahan masalah yang akan di akhir pertemuan nanti saya kasih tugasnya. Jadi metode pertemuan ke-10 gantian lagi kita. Nah, pertemuan ke-9 saya berikan sedikit gambaran tentang apa sebenarnya itu perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat petani ternak. Di mata kuliah ini sub CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah itu mampu menjelaskan dampak dan bentuk perubahan sosial. Dengan indikator itu kalian harus mampu menjelaskan definisi apa sebenarnya itu perubahan sosial, terus mampu menjelaskan bentuk dari perubahan sosial, dan mampu menjelaskan tentang apa sebenarnya itu revolusi hijau dan hubungannya dengan perubahan sosial. Nah, sebelum itu kita ke definisi dulu, apa sih itu perubahan sosial? Nah, perubahan sosial menurut William itu tentang kebudayaan material yang mempunyai pengaruh besar terhadap kebudayaan imaterial sehingga terjadilah perubahan sosial. Nah, definisi kedua menurut Gilly dan Jin, perubahan sosial ternyata itu adalah suatu variasi atau sesuatu yang lain yang timbul dari cara-cara hidup yang telah diterima, dapat disebabkan perubahan dalam kondisi geografis maupun komposisi penduduk. Terus yang ketiga, ada definisi ketiga, ahli yang ketiga yang mengatakan adanya modifikasi dari faktor eksternal maupun internal dalam pola kehidupan manusia. Selanjutnya, yang keempat, perubahan sosial itu mencakup semua aspek perubahan dalam lembaga suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan perilaku kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan sebenarnya apa itu perubahan sosial. Karena kita sudah baca ada 4 ahli yang mengatakan apa itu perubahan sosial. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu perubahan sosial? Oke, silakan. Apa itu perubahan sosial? Ya, silakan. Menurut saya, Bu, perubahan sosial itu adalah perubahan dari perilaku individu, misalnya dari kondisi lingkungan serta kondisi kebudayaan. Oke, jadi perubahan sosial itu karena kondisi lingkungan atau dari kebudayaan. Nah, kesimpulannya perubahan sosial masyarakat itu perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat sehingga terjadi pola kehidupan yang baru. Jadi memang perubahan sosial itu karena sudah tidak sesuai dengan zamannya, kita sudah berpindah. Mungkin dari dulu waktu kita menggunakan surat menyurat, sekarang kalau mau komunikasi menggunakan handphone, itu terjadi perubahan sosial karena memang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Karena memang faktor lingkungan, kebudayaan juga berubah. Nah, perubahan sosial itu ada dua, ada alamiah, ada yang terencana. Artinya apa? Ada memang perubahan sosial alamiah. Alamiah itu mungkin karena faktor hubungan. Nah, sedangkan terencana memang direncanakan. Harus berubah ini, sudah tidak bisa seperti itu. Tinggalkan zaman itu. Adalah dua perubahan sosial. Nah, ada secara alamiah memang terjadi karena perubahan lingkungan, mau tidak mau kita harus berubah. Dan ada yang terencana karena ada tujuan tertentunya. Makanya kita harus tinggalkan yang lama, harus terjadi perubahan. Nah, perubahan sosial alamiah berdasarkan macamnya itu perubahan sosial alamiah itu terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Misalnya karena faktor lingkungan, faktor demografi atau budaya lokal. Misalnya perubahan pola tanam dan perubahan sistem pemetaan. Perubahan pola tanam, cara bertani masyarakat zaman dulu sama sekarang kan sudah berubah. Sekarang sudah menggunakan mesin
Ya, dulu bagaimana cara mereka bertani? Hanya misalnya menggunakan hewan, menggunakan kerbau. Sekarang kan tidak seperti itu. Itu kan faktor lingkungan juga, faktor demografi, kebudayaan sudah berubah. Jadi budaya itu berubah terus. Nah, yang kedua adalah perubahan sistem pemeliharaan. Kita lihat dari sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan ternak dulu mungkin peternak itu hanya secara intensif atau ekstensif, tapi karena terjadi perubahan sosial, perubahan lingkungan, oh ternyata ada yang dikatakan sistem pemeliharaan semi-intensif. Tidak harus selalu dikandangkan, tidak harus selalu dibuat keluar sapinya. Ada yang dikatakan semi-intensif. Nah, itu adalah perubahan sistem pemeliharaan. Terus yang kedua adalah perubahan sosial terencana, dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan rencana oleh lembaga atau pemerintah dan bertujuan mengubah sistem untuk meningkatkan produktivitas. Perubahan sosial terencana ini memang direncanakan. Misalnya apa? Karena perubahan sosial terencana itu berdasarkan tujuan atau ada tujuannya seperti ini. Bagaimana caranya kalau kita mau tingkatkan produksi ternak atau kita mau tingkatkan produktivitas ternak. Nah, peningkatan produktivitas ternak kalau misalnya kita mau banyak ketika birahi sapi betina ditunggu lagi kawin alam, cari lagi sapi pejantan, itu kan susah. Seharusnya masa birahi ini diisi dengan keuntungan, tapi karena kita tidak dapat pejantan, itu berarti tersia-sia, terlewatkan secara sia-sia. Makanya ada dikatakan inseminasi buatan. Itu adalah perubahan sosial, meninggalkan kawin alam dan kemajuan teknologi. Ada dikatakan inseminasi buatan. Nah, itu adalah perubahan sosial terencana. Kita tinggalkan kawin alam. Daripada sia-sia ini ternak betina masa birahinya, kita ambil inseminasi buatan tanpa ada pejantan, betina bisa bunting. Itu adalah perubahan sosial terencana. Nah, karena untuk ada tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Itu adalah rencana memang seperti. Jadi itu adalah bedanya alamiah dan terencana. Kalau alamiah memang karena faktor lingkungan kita harus berubah. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan sumbernya. Ternyata berdasarkan sumbernya itu perubahan sosial itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal berarti berasal dari dalam, sedangkan kalau eksternal dari luar. Nah, faktor internal itu berdasarkan perubahan kependudukan. Misalnya mungkin perpindahan tempat, terus inovasi, adanya hal baru, terus ada konflik dalam masyarakat. Sedangkan dari eksternal, karena dari luar, itu berarti dari lingkungannya, akulturasinya, kontak dengan budaya lain. Jadi karena misalnya kita kontak dengan budaya lain, artinya bukan bagus seperti itu kan. Jadi misalnya karena kita sering lihat budayanya seperti itu, kita ambil budayanya mereka, kita tiru budaya mereka, kita akulturasi dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dan cara dari kebijakan-kebijakan terjadi perubahan sosial. Itu adalah perubahan sosial berdasarkan sumbernya, tadi berdasarkan jenisnya. Nah, kita ke faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Jadi sebenarnya ada apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu terjadi karena adanya inovasi. Apalagi inovasi? Apa itu inovasi? Kebahagiaan baru, pemikiran baru.
Nah, itu adalah eh, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial karena adanya inovasi. Terus ada difusi, ada adopsi, apalagi itu adopsi? Adopsi mengambil hal baru tersebut. Nah, terus setelah inovasi, jadi ada muncul hal baru itu, terus difusi penyebarannya, setelah disebarkan ada adopsinya, diambil, terus diadaptasikan. Kemudian setelah itu institusionalisasinya, diterapkannya inovasi. Setelah itu, mulai dari inovasi sampai institusionalisasi itu sudah terjadi perubahan sosial. Gitu. Jadi itu adalah faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, selanjutnya ketika terjadi perubahan pasti akan membawakan dampak. Nah, dampak itu selalu ada dua, ada pasti positifnya, ada juga negatifnya. Nah, itu. Jadi dampak positif dari perubahan sosial ini adalah peningkatan produktivitas. Misalnya tadi kalau kita berbicara masalah kawin alam dengan inseminasi buatan itu maka pasti produktivitas terjadi peningkatan produktivitas karena masa birahi betina ini ketika betina itu dihamil tidak perlu lagi cari berjantan, tidak perlu cukup melakukan inseminasi saja. Efisiensi waktu, efisiensi tenaga itu semua menghemat semuanya dan ketika terjadi itu pasti ada peningkatan pendapatan bagi ternaknya karena banyak anak sapinya seperti itu. Nah, tetapi ada juga dampak negatifnya, tidak selalu dampak positifnya, terjadi kesenjangan sosial, terus kerusakan lingkungan, ada beberapa teknologi karena kita kerusakan terjadi kerusakan lingkungan, terus ketergantungan pada pihak luar. Kalau ketergantungan pada pihak luar ini misalnya ketergantungan mesin atau apa dan lain sebagainya itu adalah dampak negatifnya. Nah, selanjutnya apa itu revolusi hijau? Ternyata revolusi hijau itu adalah suatu gerakan modernisasi pertanian yang dilakukan secara terencana. Berarti perubahan sosial revolusi hijau ini masuk di alamnya atau terencana? Terencana. Jadi revolusi hijau ini masuk di perubahan sosial secara terencana. Nah, contohnya karena memang untuk meningkatkan produksi pangan melalui inovasi teknologi. Kalau kita di bidang peternakan itu sudah banyak sebenarnya inseminasi buatan, teknologi pengolahan pakan, banyaknya pelatihan dan kejuruan tentang peternakan. Itu semua adalah perubahan sosial terencana yang masuk di revolusi hijau itu. Jadi memang karena kita tahu peternak-peternak kita meningkatkan produktivitasnya dengan adanya teknologi. Jadi meninggalkan hal-hal tradisional ke modernisasi hanya. Jadi itu makanya ada revolusi hijau perubahan sosial. Nah, kesimpulannya tadi sesuai dengan indikator, kita harus tahu sebenarnya apa itu perubahan sosial. Tadi itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi. Apa tadi Armin? Coba Armin ulangi lagi. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu, misalnya perubahan kondisi lingkungan dan kondisi kebudayaan. Ya, itu. Nah, sedangkan bentuk perubahan sosial itu tadi ada dua, ada secara apa lagi? Secara dan Alamiah. Terencana dan secara alamiah. Sedangkan revolusi hijau itu peningkatan produktivitas melalui teknologi. Sebenarnya kesimpulannya, jadi kalian harus paham ya, selesai kuliah ini kalian harus tahu sebenarnya 3 poin ini. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan
dalam penyusunan materi kalian juga bisa gunakan dan bisa diakses dengan buku dan artikel ilmiah. Nah, selanjutnya sesuai dengan penjelasan saya tadi di awal tentang tugas, ada dua artikel ya, nanti kalian bisa akses linknya, nanti saya share. Nah, petunjuknya kalian cukup baca artikelnya, buat ringkasan. Nah, penilaiannya itu ada dua, ada secara kelompok dan secara individu. Kita lihat dari isi ringkasan dan ulasan itu, bobot penilaian sebanyak 40%, terus teknik presentasinya 40%, dan secara individu partisipasi kelas itu 20%. Oke? Sekian hari ini, sebelum saya kirim, ada yang mau bertanya tentang perubahan sosial? Silahkan. Saya Ibu. Oke, silahkan. Jelaskan perbedaan perubahan sosial yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Oke, jadi perubahan sosial yang terjadi di perkotaan dan pedesaan. Perubahan sosial yang terjadi di pedesaan dan perkotaan itu pasti sebenarnya kalau saya tanya logikanya dulu, mana sebenarnya yang lebih cepat terjadi perubahan sosial di mana? Kota. Di kota. Kenapa? Karena masyarakat kota dibandingkan dengan pedesaan itu, masyarakat kota itu pasti lebih cepat disentuh oleh teknologi atau kebaruan yang lainnya. Jadi perubahan kita berdasarkan percepatan yang mana lebih cepat terjadi perubahan sosial di masyarakat itu pasti lebih cepat terjadi di masyarakat kota. Jangan karena akses teknologinya di masyarakat kota lebih cepat. Sedangkan di masyarakat pedesaan itu biasanya agak susah terjadi perubahan sosial. Kenapa bisa seperti itu? Mereka susah diakses teknologinya. Yang kedua adalah mereka masih selalu mau mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Jadi itu adalah perbedaan masyarakat kota dan desa tentang perubahan sosial. Oke, bagaimana? Ya Bu. Oke. Cukup sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Saya akan kembali, jangan lupa absensinya. Ya, oke, sekian hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.